Kembali lagi bersama saya Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas analisis trading menjelang rapat Bank Sentral Eropa atau ECB meeting yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret, hari Kamis besok, yang pengumumannya diumumkan pada pukul 7.45 malam dan dilanjutkan dengan konferensi pers dari Christine Lagarde atau Ketua Bank Sentral Eropa pada pukul 20.30. Sebelum kita membahas tentang ini, kita akan kembali pada video kita sebelumnya tentang trading non-farm payroll atau analisis non-farm payroll kemarin pada tanggal 5 hari Jumat kemarin. Di analisis atau diduga bahwa salah satu mata uang paling lemah adalah Euro USD bersama kelompoknya yaitu Yen dan Swiss franc ya. Jadi USD-JP, USD-CAF dan Euro USD. Euro USD pada analisis kemarin bahwa menjelang dan pasca data non-farm payroll yang diduga membaik dan hasilnya memang baik, ternyata memang benar-benar membuat Euro USD makin tertekan ya. Jadi pada analisis sebelumnya disebutkan bahwa jika tembus 1.1890 pelemahan Euro USD ini diduga akan terus berlanjut. Jadi pada saat itu Euro masih di sekitar 1900 ya, atau tembusan 1900 di dekat itu, dan ternyata rilis non-farm payroll hingga hari ini, hari Selasa, Euro USD berada di level 1.1865 atau 1.1860. Jadi di bawah 1.1890 ya saat ini. Dan ini merupakan sinyal buruk bagi Euro USD yang sudah menembus trendline-nya ya, trendline yang dari 1.16 ke tertinggi kemarin itu ya, di terendah bulan Februari ya. Jadi dari trendline itu sudah tembus, dan dari tembusan trendline itu bahkan menembus Fibonacci 61,8 di 1.1890 dan saat ini sudah berada di 1.1865, dan ini merupakan sinyal buruk buat Euro USD ya, bersama dengan USD CAF dan USD JPY yang hingga saat ini juga sudah menguat ya. USD JPY kemarin dari sekitar 108 sekarang sudah tembus ke 109 ya, dari 107 108 kemarin ternyata hari ini sudah tembus 109, sedangkan USD CAF yang sebelumnya masih di 92 sekitar itu ya, jadi sekarang sudah ke 9370 atau 9350, 0.9370 atau saat ini segera berada di 0.9350-an. Sementara USD JPY tertinggi baru hari ini adalah 109.24, sekarang berada 109.9. Jadi dampak lanjutan dari non-farm payroll ini apakah masih bisa lanjut hingga Kamis nanti menjelang ECB meeting? Secara teknikal dan fundamental memang masih lanjut ya, masih bisa ada peluang untuk itu. Kita lihat sekarang membahas Euro USD, terutama tentang ECB meetingnya. Kita lihat bahwa ECB meeting, apa sih pentingnya ECB meeting ini? Jadi kita bisa lihat bahwa sebelumnya Euro USD ini memang termasuk cukup kuat ya. Dari tahun ini saja dia sempat menguat ya, dari 1.16 di November kemarin, terus menguat di Januari awal di 1.23, tepatnya 1.2349, dan ini secara mata uang sepertinya memang tidak menguntungkan untuk sebuah negara atau kelompok negara seperti Bank Sentral Eropa ini ya. Jadi beberapa pihak dari Bank Sentral dan juga Ketua Bank Sentral itu sendiri yaitu Christine Lagarde menyatakan bahwa keresahannya tentang penguatan Euro yang terlalu, menurut mereka meresahkan ya, karena dia sempat menguat 10% dari pertengahan Januari itu. Euro USD sudah menguat 10% di level 1.23 kemarin ya, jadi menguat 10%, dan itu level yang cukup kuat. Dan Christine Lagarde merasakan keresahan ini dengan menyatakan bahwa Bank Sentral Eropa ini, dalam bahasa mereka adalah very interested in it, jadi sangat tertarik. Tapi bahasa saya adalah ini cukup meresahkan bahwa penguatan mata uang akan
memberikan dampak yang tidak baik ya, karena ini akan memberikan tantangan baru terhadap monetary policy mereka atau kebijakan moneter mereka, karena akan menghambat recovery ekonomi mereka terkait dengan inflasi ya, yang mata uang terlalu tinggi. Apalagi dalam kasus pandemi, isu pandemi, Bank Sentral Eropa juga menyatakan bahwa ini bisa menghambat ya, karena memang diakui bahwa penanganan pandemi di Eropa ini masih agak terlambat, terutama masalah vaksin ya, masih tertinggal dibanding Amerika yang sudah cukup agresif dalam melaksanakan vaksin ya. Sementara Bank Sentral ini dalam kasus stimulusnya memang hampir mirip dengan Amerika juga, tapi mereka stimulusnya itu disebut dengan PEPP atau PEPP ya, itu Pandemic Emergency Purchase Program. Itu ini adalah stimulus yang sempat katanya mau dikurangi, tapi akhir Februari kemarin dinyatakan bahwa program PEPP ini atau Pandemic Emergency Purchase Program itu akan tetap dilanjutkan, dan ini makin menekan euro sebenarnya terhadap US dollar gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa secara fundamental memang Amerika lebih baik dalam penanganan krisisnya, dan dalam hal stimulus mereka berjalan seiringan. Tetapi mereka dalam hal ini Amerika diuntungkan dibanding euro USD karena secara risiko dengan ancaman inflasi yang kuat, dolar posisinya menjadi penting dalam mengantisipasi inflasi, karena yield Amerika Serikat memang jauh lebih kuat dibanding yield Jerman ya. Yield 10 tahun Amerika dibanding yield Jerman 10 tahun itu memang sekarang lebih kuat Amerika. Jadi setiap pelemahan selisih dari Jerman 10 tahun yield dan US 10 tahun yield itu biasanya akan berkorelasi. Ketika selisih Jerman dan US 10-year yield itu melemah, euro USD juga melemah gitu. Oke, jadi secara fundamental maupun dengan outlook inflasi dan yieldnya, yield diferensial atau selisih yield tadi itu masih menekan euro USD. Secara teknikal juga seperti sudah dibahas awal waktu non-farm tanggal 5 kemarin bahwa data non-farm bisa menekan euro USD, dan ternyata memang sudah tembus di bawah 1.1890 atau Fibonacci 61,88% itu, dan sekarang sudah berada di 1.18 mendekati 1.18 ya. Jadi ini adalah sinyal buruk. Apakah ada pola nih? Jadi ada pola di mana euro USD ini mirip seperti pola US dollar yang bisa berulang atau mirip. Jadi kemarin di data non-farm payroll kemarin kita membahas ada pola yang bisa berulang dari apakah US dollar yang kemarin pola reboundnya mengikuti pola sebelumnya, atau USD JPY yang juga pola ini akan mengulang pola 2016 waktu komoditas sedang menguat. Jadi USD JPY juga akan mungkin rebound kah? Nah, di euro USD ini juga terlihat ada pola yang juga mirip. Jadi sama seperti yen 2016. Jadi tren naik euro USD 2016-2018 pada saat kemarin harga komoditas juga sempat menguat. Di sini ada pola yang mirip, dan bisa jadi memang kalau memang ini pola ini berulang, memang ada keruntuhan pola reboundnya pada saat dia memang sudah break di level 12 kemarin. Ini bisa memperburuk euro USD, tapi kita akan lihat nanti ya pada saat Bank Sentral meeting ini seperti apa. Memang secara jangka pendek ini memang oversold dan ada kemungkinan rebound, tetapi dengan pola fundamental yang sudah cukup terlihat bahwa euro USD bisa melemah, kemudian yield diferensial juga bisa melemah, dan teknikalnya pun juga euro juga sudah melemah. Jadi kita harus menyatakan bahwa dalam medium term ini euro USD masih bisa melemah, dan level 1.17 atau level 1.16 tidak tertutup kemungkinan, bukan hal mustahil untuk dikejar dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Jadi saya pikir ini outlook-nya bagaimana kita akan melihat
pasca ECB meeting ini apakah akan terjadi koreksi di mana Euro USD rebound sesaat, karena selama dia tidak bisa menembus level 12242 atau tertinggi 21 Februari, memang pelemahan ini masih kuat, masih bisa terjadi, mengejar 1.17, 1.16 ya, 1.16. Jadi rebound pun untuk dijual gitu. Atau memang setelah pasca ECB meeting, Christine Lagarde malah memberikan sinyal yang membuat pasar semakin menjual Euro USD, karena memang secara moneter bank sentral akan diuntungkan dengan pelemahan Euro USD. Saya pikir itu cukup dari saya. Bagaimana nanti kita akan lihat trading kita apakah akan sesuai dengan outlook yang memang lebih cenderung melemahkan Euro USD untuk saat ini. Kita akan lihat. Kesimpulannya adalah bahwa Euro USD masih menjadi salah satu mata uang yang cukup lemah, walaupun yang paling lemah adalah USD JPY dan USD CAI untuk major currency ya. Jadi Euro USD masih agak melemah dibanding kalau yang masih cukup ya masih bisa melawan adalah pound sterling dan mata uang komoditas atau Audi USD, New Zealand USD atau USD Kanada. Walaupun Euro USD ini agak di tengah-tengah ya, tapi dia masih sedikit melemah. Pelemahannya sih masih cukup terlihat. Jadi Euro USD belum bisa dikatakan rebound untuk saat ini. Jadi hati-hati kalau untuk yang masih memiliki potensi untuk buy-nya. Saya pikir outlook-nya masih bearish atau melemah. Hati-hati untuk trading, ingat stop loss dan pasang target yang rasional. Sekian dari saya, Wahyu Laksono. Terima kasih.